Mereka semua masih bangun. Istriku akan ambil air pencuci kakimu. Berhenti. Di mana wanita itu? Di mana nyonyamu? Lin Hao, bagaimanapun aku masih kakak iparmu. Bicaralah padaku dengan lebih hormat. Aku membenci. Kau menantu laki-laki yang tidak berguna. Dan kau bersikap sombong di sini. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Membawa wanita itu ke hotel. Menurutmu kemana wanita itu pergi? Istri tamu itu minum terlalu banyak. Aku harus membantunya turunkan. Kau bicara omong kosong. Berhenti berdebat. Ngomong-ngomong hari-hari ini, tidak akan bertahan lama lagi. Terserah. Istri. Apa maksudmu istri? Kamu berdiri di sini. Kamu menantu numpang, kamu juga belajar dari orang lain. Untuk bermain-main di tengah malam. Aku membenci. Mama, aku sedang bekerja mengemudi. Itu untuk dapat lebih uang menghormatimu bukan? Dan membelikan Sueka beberapa barang bagus. Dengan sedikit uang dari mengemudi taksi, kamu bicara seolah-olah keluarga Lin kami, bergantung padamu untuk menopang kami. Benar sekali. 2 tahun terakhir, aku mendukung keluarga Lin. Apa katamu? Olehmu. Menantu laki-laki terkenal di seluruh Shuzhen. Menantu keluarga Lin Yikim. Jika bukan karena Su ke kami, dengan kejelian bisnisnya, berkeliling kemana-mana, dan membawa grup ke posisinya saat ini, kamu tidak akan ikut terangkat. Jika bukan karena kamu pembawa sial ini, keluarga Lin kami bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Jika bukan karena aku, keluarga Lin tidak akan bertahan selama 2 tahun ini. Kamu, Yi Jing, Istri, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. cepat minta maaf pada mama. Sekarang setelah Yi Jing begitu cakap, saya tidak mungkin menerima permintaan maafnya. Bagaimanapun juga kebangkitan grup Lin. Semuanya berkat dia. Nah, kamu sibuk luar dalam setiap hari. Berkeliling kemana-mana. Hanya untuk diremehkan oleh si tidak berguna ini. Dengan beberapa kata di luar, sebagai benar-benar tidak berharga. Mama merasa kamu diperlakukan tidak adil. Yi Jing, kamu bermain-main di luar setiap hari. Apa yang sudah kamu pelajari? Kau tak malu ambil pujian di mana-mana. Kamu tidak mau bergabung dengan perusahaan. Aku mengizinkanmu karena kamu sama sekali tidak bisa membantuku. Aku hanya ingin kamu selalu di rumah, mencuci pakaian dan memasak. Lakukan saja hal-hal dasar ini dengan baik. Apakah itu begitu sulit? Istri, dalam 2 tahun terakhir aku sudah. Aku sudah muak. Mari kita bercerai. Apa katamu? Seharusnya sudah bercerai sejak lama, syukurlah. Ayahku dulu terluka saat menyelamatkanmu. Sebelum wafat dia titip aku jaga kamu 2 tahun dan jadikan aku menantu laki-laki serumah. Sekarang masa 2 tahun itu sudah berakhir. Jika kamu adalah pria sejati, kamu seharusnya tidak terus menggangguku. Istri, itu hanya pernyataan publik orang tua itu. Sebenarnya aku berjanji pada ayahmu bahwa aku akan melindungimu selama 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, grup Lin beralih dari perusahaan kecil menjadi pemimpin industri di Shenzhen. Aku diam-diam membantumu selama ini. Yi Jing, apakah kamu benar-benar gila untuk terus menempel pada Suka? Kau berani ucap kata-kata tak tahu malu itu? Bahkan bisa mengatakan, seluruh Juchen tahu bahwa Soke sangat berbakat, memulai dari nol, dan telah sampai di posisinya sekarang. Satu-satunya noda pada reputasinya adalah memiliki vampir sepertimu. Istri, apakah kau juga berpikir aku selalu menjadi noda pada reputasimu? Mungkinkah semua yang telah kulakukan dalam 2 tahun ini sama sekali tidak berharga? Tidak berharga atau tidak? Tidakkah kau tahu di dalam hatimu sendiri? Kenapa kau di sini? Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Apakah kau mengacu pada usaha menjadi seperti orang tidak berguna di depan Sueka, menyajikan teh dan menuangkan air, atau sepertiku yang bisa membawakan Sueka 5 juta pesanan? Tuan Mudali, sampah rendahan semacam itu. Bagaimana dia bisa menyamai dirimu? Sueka, jangan khawatir. Setelah kau menyingkirkan orang tidak berguna ini bersamaku dan kekuatan di belakangku, kau pasti akan mencapai puncak baru. Tuan Mudali, Harusnya bilang lebih dulu itu karena dia mau menceraikanku. Bukankah aku akan mengerti saat itu? memangnya kenapa? Siapapun itu, siapapun lebih baik darimu orang. Tak berguna beban. Dan lebih pantas berada di sisiku. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik Tuan Mudali. Lalu lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu masih punya harga diri sebagai pria? Sueka, aku punya hadiah lain untukmu. Hadiah ini kita. Anda adalah Tuan Ye Haiping. Apa yang Anda katakan?
Anda ingin memberikan grup Lin kami investasi 10 miliar. Tuan He mengatakan dia dititipkan oleh seseorang untuk berinvestasi di grup Lin kami 10 miliar dan juga mengundangku untuk menghadiri perjamuan penyambutan untuk Dewa Langit Siwei. Tuan He menguasai semua industri di Shuchen, dia adalah orang terkemuka. Selain itu dia juga dari Aula Kenaikan Naga, utusan ilahi yang ditunjuk secara pribadi. Dia sebenarnya menyukai keluarga Lin kita, atau lebih tepatnya dia dipercayakan oleh seseorang. Sekarang kau percaya. Pasti Tuan Muda Li. Ini yang baru saja kau sebutkan. Hadiah untuk Sokekan. Ini untuk bisa membuat hyping. Intervensi personal pada koneksi itu. Beranikah kau mengklaimnya? Apa yang tidak bisa aku klaim? Jika bukan aku mungkinkah, kau orang tidak berguna. Suike itu benar. Keluarga Liku memang telah mendapatkan bantuan dari yang berasal dari Kenaikan Naga. Pada waktunya untuk terdaftar di peringkat Kenaikan Naga, bukanlah hal yang mustahil. Uang ini untukmu, ambil saja. Lipeng ini 10 miliar. Anggap saja ini adalah milik keluarga Liku. Hadiah lamaran untukmu. Kenapa aku tidak tahu? Kapan keluarga Li bisa menarik perhatian Aula Kenaikan Naga? Hanya seekor semut dari tingkat terendah. Tentu saja kau tidak akan tahu. Kau, Diam. Yi Ching, kamu baru saja melihat. Entah itu Olah Kenaikan Naga atau keluarga Li. Itu semua karena Lin Sukeku. Kemampuanlah mereka memilikiku. Jika kamu terus menggangguku seperti ini, itu hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu. Ini adalah kompensasimu. Tanda tangani perjanjian itu. uang keluarga Linmu. Aku tidak peduli sepeser pun. Baiklah. Selama kau tidak menyesalinya, aku bisa menandatanganinya. Hentikan. Kami keluarga Lin tidak sekecil itu. Kami bahkan tidak akan menolak seorang tunawisma pun. Bawa barang-barangmu ke ruang penyimpanan di halaman. Jangan pergi sebelum dapat tempat tinggal. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu urusan baikmu. Aku berharap klub Linmu bisa dengan bantuan keluarga Li ini, yang dihargai oleh peringkat kenaikan naga, mencapai puncaknya. Kau berani mengutuk kami. Biarkan dia pergi. Dia hanya ingin pamer. Kecerdasan bicaranya itu saja. Dia cukup menyedihkan, biarkan saja dia. Oh benar Sueka. Dewa Langit Siwailusa. Perjamuan selamat datang. Tolong ajak aku bersamamu. Keluarga Lin kini bintang naik daun. Dengan aku menemanimu, aku bisa memperkenalkanmu pada tokoh berpengaruh dari keluarga bangsawan. Bukankah perjamuan ini Tuan He mengundang kami karena menghormatimu? Apakah kau mengundang kami? Mengapa Suke masih perlu membawa seseorang? Mungkinkah investasi barusan benar-benar dari Yi Ching? Tidak mungkin. Si tak berguna itu, bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang dari olah kenaikan naga? Menurutku, kau benar-benar terbujuk oleh kata-kata manisnya dan kehilangan akal sehatmu. Tuan Muda Li, dia hanya bersikap rendah hati, tidak ingin mengambil pujian. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Jangan bahkan menyebut orang sial itu. Bibi ini yang seharusnya kulakukan. Tahun. Sekarang setelah dia bertindak, pasti karena Ju Chen telah mencapai titik krusial di mana ia harus ditertibkan. Shuchen terletak di dataran tengah, dengan medan yang rumit dan mengakar kuat. Di atas ada mereka yang menyebut diri mereka tetua. 4 keluarga besar Tian Su Shou dan Wu, di bawah ada keluarga Li yang telah maju pesat dalam beberapa tahun terakhir. Yang mulia ilahi diam-diam menyelidiki 2 tahun, tapi mungkin sulit menembus dalamnya. Itu benar. Ju Chen yang sebelumnya kami abaikan, secara tak terduga menjadi bumerang bagi kami. Malah itu memupuk kekuatan lokal Ju Chen. Bagaimana mungkin aku tidak ingin menangkap mereka semua sekaligus? Mereka berkolusi bertahun-tahun. Sarang ular beludak. Benar-benar sulit untuk digoyahkan. Hanya keluarga Tian berani menantang yang mulia ilahi. Berkendara lebih cepat. Kita harus tiba di tempat acara dalam waktu 3 menit. Baiklah. Kejayaan keluarga Tian di Shouchen berakhir hari ini. Yifkin, aku rasa kamu bukan sopir taksi. Kamu seorang mahasiswa akting kan? Mengambil ponselmu dan memulai pertunjukan tunggal. Apakah ponselmu bahkan terisi daya? Apakah layar ponselmu bahkan menyala? Aku menasihatimu untuk menyingkir dan bersikaplah baik. Jangan sampai darah terciprat padamu, lalu pulang menangis kepada ayahmu.
Kamu. Dengan semua tetua yang hadir di sini, aku tak akan rahasiakan apapun dari kalian. Keluarga Liku berniat memanfaatkan kesempatan ini dengan Dewa Langit Shiwei untuk menghadapi Yang Mulia Ilahi Kenaikan Naga. Jika berhasil, keluarga Liku bisa naik ke surga dalam satu langkah. Ye King berani buat masalah di sini hari ini. Keluarga Liku memiliki tanggung jawab. Bersama Pak Tua Tian menyingkirkan bajingan ini. Terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Pak Tua Tian, mari kita cepat manfaatkan dari Dewa Langit Shiwei yang belum tiba untuk berurusan dengan sampah ini, agar tidak merusak suasana perjamuan. Kau benar. Hari ini, siapa berani sentuh Ye King? Bahkan seujung jari pun jadi musuh keluarga Han Jing Beiku. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku, klan Hou Bichen, bersedia bersatu dengan Pak Tua Tian. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Grup Qian memohon Pak Tua Tian bantu Shu Cheng kami melenyapkan pengkhianat itu. Musnahkan Ye King. Musnahkan Ye King. Dukung Pak Tua Tian. Dukung Pak Tua Tian. Musnahkan Ye King. Musnahkan Ye King. Dukung Pak Tua Tian. Dukung Pak Tua Tian. Nona Han, apakah kau benar-benar berniat demi Ye King saja berlawan dengan keluarga dan pejabat Shu Cheng dan menjadi musuh? Kalian semua. Ini masalah pribadiku. Jangan mempersulit seorang gadis muda. Ye King, mereka banyak dan kuat. Kau percaya padaku, sama seperti malam itu, saat kau menyerahkan dirimu padaku. Tentu saja. Semuanya jika kalian tidak bertindak sekarang. Kapan lagi? Dewa Langit Shiwei telah tiba. Perjamuan penyambutan Dewa Langit Shiwei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei. Utusan Ilahi Hei. Utusan Ilahi Hei. Selamat datang Dewa Langit Shiwei di Shuzhen. Dewa Langit dan utusan Ilahi pasti lelah setelah perjalanan. Saya Tian telah. Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Kau benar-benar kurang ajar. Yang Mulia Tuan, kami terlambat. Kau datang tepat pada waktunya. Kami menunggumu menegakkan keadilan. Dewa Langit Anda pasti keliru. Pemuda ini adalah milik keluarga Lin. Menantu laki-laki serumah, belum bertunangan. Dia tidak berguna. Gigolo yang hidup dari merayu wanita. Hari ini dia juga menerobos perjamuan Anda dan menyebabkan keributan besar. Tetapi juga berani menghina dan meremehkan Anda dan utusan Ilahi. Saya baru saja akan menanganinya untuk Anda, agar Anda tidak marah. Jadi kau adalah kepala keluarga Tian. Berarti aku harus berterima kasih padamu sepatutnya. Sejujurnya Dewa Langit, keluarga Tian Sai pernah ada di peringkat kenaikan naga. Keluarga terkemuka yang terkenal. Kita bisa dianggap sesama. Masalah kecil ini tidak layak disebutkan. Kalau begitu menurutmu, bagaimana kami harus menangani Ye King? Minimal dia harus bersujud minta ampun kepada semua yang hadir, lalu memotong tangan dan kakinya sendiri untuk menunjukkan penyesalan dan diusir dari Shuzhen sebagai peringatan bagi yang lain. Bagus. Kalau begitu mengapa kau tidak cepat bersujud? Kau apa yang kau katakan aku? Bukankah kau baru saja mengatakannya sendiri? Pertama bersujud lalu potong tangan dan kaki dan diusir dari Shuzhen. Aku sedang berbicara tentang Ye King. Menentang Tuan Ye. Berarti menentang seluruh olah kenaikan naga. Siapa yang berani membangkang? Ye King, kapan dia terlibat dengan olah kenaikan naga dan membentuk koneksi? Tuan Hai, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Anda adalah milik Shuzhen, Dewa Pelindung. Tolong cepat bujuk Dewa Langit Shiwei. Dewa Pelindung. He Haiping ditunjuk pribadi oleh Aula Kenaikan Naga sebagai Dewa Pelindung Rakyat Jelata Shuzhen, bukan Dewa Pelindungmu. Haiping, apakah ini Shuzhen yang telah kau dengan tekun pimpin selama bertahun-tahun? Tuan, nasihat Anda sangat berharga. Saya Hai akan menangani masalah ini secara pribadi. Saya bersedia menebus kesalahan. Keluarga Tian dari Shuzhen memaksa orang untuk bekerja berlebihan demi keuntungan mereka sendiri, menindas mereka dengan kekuasaan, mengganggu ketertiban sosial selama-lama. Mulai hari ini, kami akan mengembalikan aset dari mereka, menyita semua aset keluarga Tian, dan mengusir kepala keluarga dari kota. Siapapun yang keberatan akan menjadi musuh Aula Kenaikan Naga. Tuan Hai, Anda tidak bisa melakukan ini. Saya salah. Saya bisa meminta maaf kepada Tuan Ye. Tolong ampuni saya. Keluarga Tian sudah tahu. Tuan Hai. Tuan Hai, tolong ampuni saya. Tolong ampuni saya. Ye King. Ini semua Ye King. Tuan Muda Li, apa yang kau katakan? Ini semua Ye King.
Dewa Langit, Anda pasti sudah tertipu oleh tipuan anak ini. Baik Anda maupun Tuan He telah ditipu olehnya. Dia benar-benar pembohong. Dan yang paling dia kuasai adalah rayuan. Beraninya kau? Saya tidak membicarakan Anda. Menghina Tuan Yi akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih berat. Yi Qing, apa sebenarnya hubunganmu dengan Aula Kenaikan Naga? Dan apa hubunganmu denganku? Mengapa aku harus menjawabmu? Kalau kau andalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan rasa hormat dan kekuasaan ini, mengapa kau tutupi sampai kini? Meninggalkanku di grup Lin untuk berjuang sendirian selama 2 tahun dan menolak untuk membantu? Aku menyembunyikan identitasku karena selama bertahun-tahun ini, dukunganku untuk grup Lin tidak pernah berhenti. Setiap pesanan grup Lin, setiap investasi, adalah aku yang membantu secara rahasia. Kebohongan yang canggung ini, kenapa kau pikir aku akan percaya? Tapi jika kau mengandalkan itu, metode licik untuk naik ke Aula Kenaikan Naga, itu benar-benar bukan urusanku. Aku hanya jijik bahwa aku membesarkan pria seperti itu selama 2 tahun penuh. Siapa yang memberimu nyali untuk berbicara padanya seperti itu? Apa kau tahu dia adalah naga? Kau tak layak bicara pada Tuan Yi. Berlutut. Ye Tuan Ye. Si Wei. Aku dengar Tuan Muda Li berkata bahwa kau memiliki hubungan dekat dengan keluarga Li dan ingin memilih keluarga Li ke peringkat kenaikan naga. Apakah ini benar? Soal penyusunan ulang peringkat kenaikan naga, selain yang mulia ilahi kami, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk berpartisipasi. Adapun keluarga Li yang disebut-sebut ini, aku tak pernah dengar tentang mereka. Mereka terlalu membanggakan diri. Tuan Muda Li kau sebaiknya berdoa agar kau bisa dimaafkan oleh Tuan Yi. Jika tidak, itu akan memengaruhi seluruh keluargamu. Menyulitkan berdiri di Jucheng. Tuan Yi, bagaimana seharusnya orang ini ditangani? Karena dia bersumpah untuk mati, berdiri sejajar dengan keluarga Tian. Maka, Yi Qing, aku tidak peduli apa metode tercela yang kau pakai membuat Dewa Langit Si Wei taat. Aku menasihatimu untuk tidak terlalu sombong. Bersikaplah lunak selagi bisa. Tuan Muda Li juga terpaksa oleh keadaan. Lin Su ke ini benar-benar memiliki standar ganda. Baru saja ketika Li Peng menindas orang, dia tidak begitu baik hati. Nona Lin, apakah ini berarti Yi Qing telah menempel pada Dewa Langit Si Wei? Dewa Langit Si Wei membela keadilan. Jangan omong jika tak mengerti. baiklah, jika itu aku tidak akan berbelas kasihan. Aku punya modal untuk sombong, tapi dia tidak. Yi Qing, kau mungkin berada di atas angin hari ini, tapi apakah kau tidak pernah berpikir bahwa di masa depan kau juga akan memiliki hari di mana kau akan ditinggalkan? Keluarga Tian dan keluarga Li dengan fondasi berusia sahabat berdiri kokoh. Jika mereka ingin membalas dendam padamu nanti, itu hanya masalah menit. Biarkan mereka mencoba. Kalau begitu, apa yang terjadi pada mereka yang berani menantang Aula Kenaikan Naga? Tidakkah kau ingin menyelamatkannya? Baiklah, aku akan memberimu pilihan. Entah keluarga Li dimusnahkan, atau selama 2 tahun terakhir, dukungan rahasiaku untuk grup Lin berlanjut. Atau kau dan aku memutuskan hubungan. Mulai sekarang, bergantung sepenuhnya pada yang disebut Li Peng yang bisa bertarung bersamamu untuk membawa grup Linmu ke puncaknya. Aku membiarkanmu memilih. Suika, jangan dengarkan omong kosongnya. Anda membawa grup Lin perlahan menuju posisinya kini. Itu semua adalah pencapaian Anda sendiri. Bersama bantuan keluarga Li saya mulai sekarang. Mengapa Anda khawatir tidak memiliki masa depan? Yi Qing itu dia hanyalah seorang yang tidak berguna yang bergantung pada wanita. Jangan pernah tertipu olehnya. Yi Qing, modalmu tidak lebih dari merangkak keluar dari satu tempat tidur wanita dan kemudian merangkak ke tempat tidur yang lain. Jika kau mengandalkan hal-hal ini untuk menjadi begitu agresif dan tanpa henti, maka selamat. Kau telah berhasil menyegarkan kembali tingkat rasa jijikku padamu. Lin Sulke, jangan membuatku terlihat sepertimu. Aku Yi Qing, mencapai posisi sekarang perlahan-lahan, mengandalkan tangan yang berlumuran darah musuh-musuhku. Aku sudah mengabdi padamu bertahun-tahun, dan kepada keluarga Linmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, tapi kau tidak bisa memfitnahku seperti ini. Cukup Yi Qing. Mengapa kau ingin menghapus usahaku, lalu membuat prestasi sendiri dari nol?
Apakah ini memuaskan? Kesombongan priamu? Atau kau hanya menikmati menipu dirimu sendiri? Karena kau tidak pernah memiliki sedikit pun kepercayaan padaku dari awal hingga akhir. Lalu apalagi yang perlu dikatakan? Siwei, apakah kau mengerti maksud Nona Lin? Tenang saja Tuan. Mulai sekarang Ola Kenaikan Naga tidak akan memiliki urusan bisnis apapun atau kepentingan dengan grup Lin. Saya Lin Suga, tidak pernah mengandalkan kekuatan apapun, tidak akan pernah bergantung pada orang lain nanti. Aku akan memimpin grup Lin, bangkit selangkah demi selangkah. Sedangkan kau akan semakin tenggelam. Aku sudah katakan semuanya. Aku sudah lakukan semua yang perlu. Hutang budiku kepada Tuan Tua Lin sekarang sudah lunas. Kau urus sendiri. Aku telah mengganggu perjamuanmu. Silakan lanjutkan. Ye King, aku masih ada yang ingin kukatakan. Aku datang khusus untukmu. Tunggu aku. Sudah pergi. Apakah Yang Mulia Ilahi mencoba untuk terus menyembunyikan identitasnya? Putri, Yi Xing itu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Menurut apa yang baru saja kau katakan, apa yang akan terjadi pada grup Lin kita? Saya membenci Yi King ini. Dia tentu saja tidak menunggu Suika untuk bercerai ketika dia sudah terlibat dengan keluarga Han di Jinbei dan Dewa Langit Siwei. Kedua wanita bodoh ini benar-benar tergila-gila padanya, dan dia sebenarnya berlagak di sini. Betapa lancangnya. Dia hidup dari wanita bajingan tercela. Kurasa tidak akan lama lagi sebelum mereka bosan padanya dan mengusirnya. Bukankah dia kemudian akan kembali berlari, memohon padamu, jika dia benar-benar kembali padamu? Suga, kau tidak boleh berhati lembut saat itu. Ayah dan aku sudah memperlihatkan kebajikan dan kebenaran paling luhur. Jika dia bersikeras memilih jalan ini, dia hanya bisa menuai apa yang dia tabur. Aku hanya tidak menyangka seorang pria bisa begitu tak tahu malu. Suika, percayalah padaku, dalam waktu kurang dari setahun, grup Lin, di bawah upaya gabungan kita, pasti akan mencapai puncaknya. Anda dan Yi King, pada akhirnya orang dua dunia berbeda. Mengapa repot-repot dengannya, Kang? Memang, aku terlahir untuk menjadi burung yang melayang ke awan. Sedangkan dia hanyalah gumpalan lumpur yang tidak bisa ditolong. Yi Qing, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Ye King, tunggu aku. Nona Li, jika ada kata segera katakan. Seorang pria dan wanita sendirian. Tidak baik jika dilihat orang lain. Apa salahnya? Lagi pula tubuhku. Kamu sudah melihat seluruh diriku. Jangan sembarangan berkata begitu. Kau dari keluarga terkemuka. Apa yang tidak bisa dikatakan? Lagi pula kita akan segera menikah. Siapa yang menikahi siapa? Aku bertunangan denganmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah bercerai. Siapa yang memberitahumu aku sudah bercerai dan harus menikahimu? Dulu kau. Itu karena kemanusiaan aku. Baru saja kau demi aku berdebat dengan keluarga-keluarga bangsawan itu. Kita impas sekarang. Aku hanya membela kebenaran, bukan? Aku lama menganggap sekelompok orang tua sombong yang sok ini menyebalkan. Mereka nekat panggilmu simpanan. Aku menantu tinggal di keluarga Lin. Mereka tidak salah tentang itu. Jika mau bergantung pada wanita, kamu sudah ambil kesempatan untuk menempel keluarga Han Jingbi yang berkuasa. Jangan kira aku tidak tahu. Meskipun aku tidak tahu identitas aslimu, tapi karena kamu berniat menyembunyikannya, aku tidak akan memaksamu. Kau gadis kecil. Cukup nakal dan cerdas. Tidak seperti ayahmu yang keras kepala. Sama sekali tidak. Kamu kenal ayahku? Tuan Han Jiazong dari Jinbei. Siapa yang tidak mengenalnya? Nona, mobilnya sudah tiba. Ayo pergi tunanganku. Kita mau kemana? Untuk bertemu orang tuaku. Untuk membicarakan pernikahan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa hubungannya denganmu? Aku mantan istrinya. Jadi kamu tahu kamu adalah mantan istrinya. Aku benar-benar meremehkanmu, Yi King. Di permukaan lemah dan tidak kompeten. Mengandalkan 3.000 yuan yang kuberikan padamu setiap bulan. Hanya untuk membeli makanan. Tapi diam-diam berhubungan dengan satu pendukung kuat demi pendukung kuat lainnya. Untuk melawan pertempuranmu. Itu benar-benar membuatku jijik. Kau benar-benar. Lin Sulke, dari awal hingga akhir, apakah kau tanya kebenarannya padaku? Li Peng memancing dengan kata-kata,
Dan kau percaya omong kosongnya. Kau menempatkan hubungan kita dalam posisi paling kotor, paling tercela. Sekarang aku percaya. Mungkin kita tidak pernah benar-benar saling memahami. Ya, memang benar aku tidak cukup memahamimu. Aku hanya melihat kelemahan dan ketidakmampuanmu, kebohonganmu yang tak ada habisnya, dan gagal melihat hatimu yang sangat sombong dan metode menjijikan. Yi Qing, dulu aku hanya berpikir, kau adalah pria yang tidak kompeten. Sekarang aku berpikir, kau bahkan bukan seorang pria. Katakan apapun yang kau mau. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kau. Lepaskan aku. Nona Lin. Aku sudah terlalu lama menoleransimu. 2 tahun sebagai suami istri. Kamu dengan nyaman menikmati. Ye Qing telaten urus pekerjaan rumah. Bekerja mati-matian untukmu. Kau benci dia karena tak berambisi. Sebab tak mampu lindungi dari angin hujan. Sempuamu berdentang begitu keras. Sampai semua orang di Shucheng mendengarnya. Aku mencari uang di luar untuk menghidupinya. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Jadi Ye Qing sama sekali tidak punya keluhan. Dan yang dia dapatkan sebagai balasan adalah kecurigaan dan penindasanmu yang keji. Kau tahu dengan jelas di hatimu bahwa kau tidak punya bukti untuk membuktikan Ye Qing berbuat salah padamu. Tapi kau tidak bisa menerima kemampuan sejatinya. Sebuah fakta yang jauh lebih besar darimu. Kau sampai menggunakan metode seperti itu untuk meremehkan dan mempermalukannya. Aku benarkan. Nona Lin, kau bicara omong kosong jika dia tidak menggunakan metode lisik. Bisakah Dewa Langit Si Wei mendengarnya? Dan kau, dia hanyalah seorang menantu yang diusir. Mengapa kau begitu membelanya? Karena meskipun dia adalah sopir taksi yang rendah hati, dia tidak pernah tunduk pada nasib yang tidak adil atau menyerah. Kau dan orang-orang di dalam sana, masing-masing dari kalian mengaku sebagai jenius bisnis masyarakat kelas atas. Namun kalian mengabaikan keadilan dan kejujuran. Memimpin dunia kalian secara munafik. Serangkaian aturan standar. Kalian seperti badut yang memakai topeng di sebuah karnaval. Menjijikan. Tapi Ye Qing berbeda. Meskipun dia berada di tengah badai, dia masih dengan teguh menjunjung tinggi batinnya, keadilan dan kejujuran. Dia tidak pernah peduli tentang status identitasnya. Hanya apakah dia malu pada hatinya sendiri. Nona Lin, semua yang baru saja kau katakan, aku tidak setuju dengan. Tapi ada satu hal. Kau benar-benar tidak pernah memahaminya. Kalian semua. Cukup. Kau berani membentakku. Lin Su kedua tahun lalu. Karena wasiat ayahmu, kita dinikahkan secara pasif. Sekarang kau mau aku tinggalkan keluarga Lin. Baiklah, aku setuju. Tapi entah kau percaya atau tidak, bantuanku kepada grup Lin jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Karena kau tidak mengisalinya, baiklah. Mulai sekarang, aku akan secara resmi menghentikan semua bantuan kepada grup Lin. Mulai sekarang kau berdiri sendiri untuk menopang keluarga Lin. Melayani aku cuci kaki pakaian dan masak. Itu juga dianggap bantuanmu. Mulai sekarang tanpamu beban ini, aku Lin Su tidak akan memiliki hambatan apapun. Dan hanya akan melambung tinggi. Sedangkan untukmu, aku berharap pernikahan kalian bahagia lama. Terima kasih karena telah membelaku barusan. Gadis kecil itu memang sudah cukup dewasa. Kau bicara seolah-olah kau pernah melihatku saat aku masih kecil. Paman. Aku dengar kau telah menyumbang kepada lebih dari 200 mahasiswa miskin untuk menyelesaikan studi mereka. Di usia ini, bisa tenang dan melakukan hal-hal seperti itu. Masa depan cerah. Ayahku berkata, semua kekayaan di masyarakat berasal dari rakyat jelata. Dan seharusnya digunakan untuk rakyat jelata. Dengan kemampuanku saat ini, meskipun aku tidak bisa berbuat banyak, aku hanya bisa mengurus anak-anak yang mencari pendidikan sampai dewasa. Tapi di masa depan, di mana dia? Ye Qing. Aku punya sertifikat saham milik Tuan Besar Lin yang diwariskan kepadaku. 23% dari saham. Menurutmu aku punya hak untuk keberatan? Apa ini? Apa ini? 23% tidak mungkin. Benar Tuan Tua Lin menyerahkannya padanya. Benar Tuan Tua Lin menyerahkannya padanya. Apakah ada kesalahan di sini? Ini benar-benar di luar dugaan. Ya. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar tulisan tangan ayahku.
Dia benar-benar meninggalkan semua saham untukmu. Bukan untukku putrinya sendiri. Kamu seseorang dari provinsi lain. Seorang sopir taksi. Kamu sangat beruntung menikah dengan keluarga Lin. Bagaimana mungkin Tuan Tua Lin mempercayai orang luar dan bahkan mentransfer saham kepadamu? Kenapa kami tidak tahu? Ini adalah wasiat terakhir Tuan Besar Lin. Tentu saja kau tidak akan tahu. Terima kasih. Hari ini kau menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membalas budimu. Katakan padaku keinginan apapun yang kau miliki. Aku Lin tidak punya permintaan lain. Aku punya istri di rumah. Dan seorang putra serta seorang putri. Jika memungkinkan, tolong lindungi mereka untukku. Ayah. Bagaimana ayah tiba-tiba terluka? Bagaimana ini bisa terjadi? Hidup ayah hampir berakhir. Ada sesuatu yang harus kamu dengarkan baik-baik. Presiden Lin, kamu tidak boleh. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Qin dan putriku Lin Suka resmi menikah. Dia akan menjadi menantu keluarga Lin. Ayah gila. Dia hanya seorang sopir taksi. Kenapa aku harus menikahi seorang sopir? Jika kau tidak menurut, aku Lin Xiam akan mencabutmu sebagai putriku. Bukankah kamu sengaja menyembunyikan identitasmu? Jika saat itu, kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku, di depan ayahku, kita bisa berdiri berdampingan. Jadi, yang kamu inginkan, sekadar tangga agar kau naik ke kebesaran. Sebuah identitas. Orang-orang sepertimu. Keluarga-keluarga seperti keluarga Lin. Tak pantas mendapat perasaan asliku. Yi Qing tidak. Yang mulia ilahi, 1000 kesalahan 10.000 kesalahan. Itu semua karena wanita tua ini buta dan bodoh. Tolong ampuni keluarga Lin kami. Grup Lin ini juga hasil kerja keras seumur hidup orang tua itu. Tanpa grup Lin, bagaimana kami bisa hidup? Siapa bilang aku mengambil kembali grup Lin? 10 miliar ini, aku menginvestasikan atas namamu. Semua saham. Saya tidak akan mengambil satu sen pun. Maksudmu, kamu membeli grup itu, lalu memberikannya kepadaku. Coba kulihat. Namanya milikmu. Grup Lin masih milik kami. Semuanya milik kami. Tapi bukankah kamu bilang, kita akan berpisah jalan? Ini adalah hal terakhir yang saya lakukan. Untuk Tuan Tua Lin. Tanda tangani. Setelah ini kita tidak akan memiliki hubungan lagi. Aula Kenaikan Naga juga akan menjagamu. Seperti yang kau katakan, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Untuk memimpin grup Lin. Ke puncak yang kau inginkan. Suka, grup Lin masih milik kami. Yi Qing benar-benar masih memiliki perasaan padamu. Ngomong-ngomong, siapa namanya tadi? Li Peng sudah jatuh. Cepat pergi jemput Yi Qing kembali. Jika kita menjalin hubungan dengan Aula Kenaikan Naga, bukankah keluarga Lin sudah terlambat? Ibu, semuanya sudah terlambat. Dia bukan lagi Yi Qing yang membiarkan kita memarahi dan memukulnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah yang mulia ilahi dari Aula Kenaikan Naga. Di atas 10.000 orang, tak tertandingi. Aku kehilangan kesempatanku. Tuan Tua Lin, saya hanya bisa membantumu sampai sejauh ini. Ziwei, mulai kembali peringkat kenaikan naga. Lokasi Sucheng. Ya, The film was translated and narrated by M Media. beritahu peringkat kenaikan naga. 88 utusan ilahi dari berbagai wilayah. Bahwa dalam 2 bulan, Jucheng akan memulai kembali peringkat kenaikan naga.
Perubahan besar akan datang. Kepala naga bangkit. Ikutilah yang mulia ilahi sepenuh kekuatanmu. Tapi kekuatan-kekuatan di Shuchen tidak stabil. Aku takut begitu kabar yang mulia ilahi tersebar. Itu akan menyebabkan kegemparan lagi. Siapa bilang yang mulia ilahi sudah muncul? Sejak yang mulia ilahi disergap 2 tahun lalu. Tidak ada kabar tentangnya. Maksudmu? Untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Keberadaan yang mulia ilahi harus dirahasiakan. Jika kita memprovokasi olah kenaikan naga, masa depan apa yang dimiliki kelompok kita? Memang benar. Ku bilang wanita ini tidak layak di posisi tinggi. Lihat apa yang telah kau lakukan. Mama Kak, ada berita besar. Lin Hao, berita besar apa yang setara dengan menantu tinggal keluarga Linmu? Ternyata dia adalah Hallmaster yang maha kuasa dari olah kenaikan naga. Keluarga Linmu sekarang benar-benar jadi masalah. Kalian bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Kamu mengatakan hal itu Yikin. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Dia baru saja mengakuinya sendiri. Makhluk anjing ini membohongimu. Aku baru saja selesai makan malam dengan pewaris pertama Provinsi Jian. Dia memberitahuku, kali ini peringkat kenaikan naga akan diadakan di Shuchen. Tapi, sejak yang mulia ilah menghilang 2 tahun lalu, dia tetap tidak sadarkan diri. Jadi kali ini peringkat kenaikan naga akan memilih kembali yang mulia ilahi yang baru. Apa yang kamu katakan? Dari mana kamu mendengar berita ini? Sekarang seluruh petinggi Shuchen sudah mendengarnya. Itu benar sekali. Lalu kenapa Yikin mengatakan dia adalah yang mulia ilahi? Dia pasti berpura-pura. Aku tahu dia jelas-jelas hanya seorang pecundang tak berguna. Dan dia berani menyamar sebagai yang mulia ilahi. Dia hampir menggigit lidahnya. Wanita cantik itu hampir tertipu olehnya. Yikin ini benar-benar terlalu berani bukan? Tepat sekali. Ya orang ini terlalu berani. Dia hanya seorang pria yang mengandalkan tidur untuk mencapai puncak seorang pria simpanan. Apa yang tidak akan berani dia lakukan? Kau benar-benar berani mempercayainya? Yiqing, untuk meremehkanku, kamu bahkan akan melakukan hal seperti ini. Yiqing, kau terlalu ceroboh barusan. Sembrono tentang apa? Tentang kau yang menyamar sebagai yang mulia ilahi. Apa kau tahu bahwa Aula Kenaikan Naga baru saja merilis berita bahwa keberadaan yang mulia ilahi masih belum diketahui. Jika seseorang dengan niat buruk mengetahuinya, aku tidak akan bisa melindungimu. Maksudmu tak tahu dia di mana? Saya tidak. Baiklah, aku tahu kau melakukannya untuk itu Linsu kebaiklah, tapi aku tidak suka. Ketika kau menunjukkan cinta pada wanita lain, kau membuatku cemburu saat kau melakukan itu. Bagaimanapun kita sudah mencapai tahap membicarakan pernikahan. Tunggu. Siapa bilang saya akan menikahimu? Lagi pula, akte cerai saya bahkan belum dingin. Menikah sekarang apa saya gila? Kalau begitu aku harus membocorkan soal kau melihatku tanpa busana. Dan kita berbaring di ranjang yang sama, berguling-guling. Beritahu semua orang. Aku ingat hari itu adalah Saya bertindak seperti itu hari itu karena membantumu. Lagi pula, kau hanyalah seorang gadis muda. Bukankah seharusnya kau mengikuti dulu keinginan orang tuamu dan perkataan Mak Tombang dan pulang ke rumah? Bukankah mereka hanya orang tua? Ayahku ada di sini. Gadis ini benar-benar nakal. Bicarakan nikah dengan pria baru dikenalnya. Kurang dari sebulan. Dia berteriak-teriak ingin menikah. Dia akan membuatku ayahnya marah sampai mati. Kakak. Keluargahan kita. Keluarga ningrat nomor 1 Jingbei. Karena kau veteran Aula Kenaikan Naga. Seorang pejabat berjasa veteran dari orang itu. Bisa dikatakan kau adalah hanya kalah dari satu di atas yang lain. Meskipun kau belum mencapai titik sekaya sebuah negara. Semua keluarga bangsawan dan tokoh terkemuka ini. Mana di antara mereka saat melihatmu tak usah tunduk atau membungkuk. Dan dengan hormat memanggilmu Tuan Tuahan. Sekarang Mengrou telah menemukan semacam sopir taksi. Dan dia bahkan dari luar provinsi. Ini akan mempermalukan seluruh keluargahan kita dan bahkan Jingbei. Sudah berapa kali kukatakan bahwa tidak seorang pun di keluargahan boleh berlindung di balik Aula Kenaikan Naga dan membual tentang itu kepada orang luar. Aku mendorong keluargahan ke pusat kekuasaan hanya untuk memperluas upaya amal kita dan membalas mereka di dunia ini yang membutuhkan lebih banyak bantuan. Kita tidak seperti mereka, keluarga elite dan selebriti yang haus pujian. Berbeda mengerti. Aku mengerti, kakak. Bukankah aku hanya khawatir tentang Mengrou? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Ini bukan tentang latar belakangnya. Keluargahanku tidak pilih-pilih dalam mempekerjakan orang. Hanya melihat karakter mereka. Namun identitas orang ini tidak diketahui. Baru beberapa saat dia mengenal Mengrou. Aku khawatir niatnya tidak murni. Dia benar-benar bukan pasangan yang baik. Ayahku orang tua itu. Aku akan bicara dengannya. Tunggu. Saya ingin mendengar. Apa pendapat ayahmu tentang saya?
Jika orang ini rendah hati dan berusaha, aku tidak keberatan membantunya. Misi keluargahanku ada demi kesejahteraan rakyat jelata. Latar belakang keluarganya tidak penting. Selama dia baik dan jujur, dia adalah pilar masyarakat. Sebaliknya aku bisa menggunakan seluruh kekuatanku untuk memberitahunya apa yang terjadi jika kamu bersekongkol melawan putri keluargahanku. Kamu adalah... Ini pasti Tuan Tuahan kan? Suatu kehormatan bertemu Anda akhirnya. Kalian berdua pergi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Tuan Ye. Tidak, Ayah. Aku harus tetap bersamamu. Baiklah, tapi jangan ganggu dia. Han Jiazong menyapa Yang Mulia Ilahi. Mohon cepat bangkit. Tidak perlu formalitas seperti itu di antara kita. 2 tahun terakhir ini, setelah mendengar kabar kamu diburu, aku diam-diam telah mengirim orang untuk mencarimu. Identitasmu. Tidak ada seorang pun di keluarga Han selain aku yang tahu, yakinlah. The film was Sejak translated pertempuran and Sungai Barat, narrated by Anda keluar dari M-Media. urusan peringkat kenaikan naga. Fokus pada bisnis untuk rakyat biasa dan amal. Memang sulit bagi kita untuk bertemu. Sekarang kekacauan di isu Cheng ini telah menarik Anda ke dalamnya juga. Saya harap ini bukan hal yang buruk. Aku sudah lama mendengar tentang api Shucheng ini. Justru karena inilah, aku menyetujui Mengrou datang ke sini untuk mendukung siswa miskin. Pertama, untuk membantu sebanyak mungkin. Kedua, untuk membantuku mengumpulkan informasi. Sekarang setelah kamu muncul, aku berasumsi kamu sudah punya rencana. Jika kamu membutuhkan bantuanku, tolong bicara langsung. Kalau begitu saya akan langsung saja Tuan Tuhan. Saya mau bangun lagi peringkat kenaikan naga di Shochen. Namun sebelum itu, tidak nyaman bagi saya untuk menunjukkan diri. Bisakah Anda bantu saya mengawasi semuanya? Han Jiazong menerima perintah. Perintah apa Tuan Tuhan? Ini bukan medan perang Sungai Barat. Saya meminta bantuan Anda. Justru saya yang berterima kasih. Tuan, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin ku. Bicaralah. Mengeluh gadis muda ini sedang dalam fase pemberontak dan impulsifnya. Wajar jika dia naksir padamu. Tolong serahkan dia padaku. Aku akan memastikan dia tidak mengganggumu lagi. Kamu bisa tenang. Ayah, apapun yang kau miliki hadapi aku. Jangan mempersulitnya. Omong kosong. Mata mana yang melihat bahwa ayah mempersulitnya? Katakanlah apa saja yang kau mau di hadapanku. Ayah, aku mengundangmu ke sini untuk membantuku mengejarnya, bukan untuk mempermalukannya. Mempermalukan. Saya hanyalah seorang sopir taksi. Wajar jika ayahmu tidak menyukai saya. Ye King, kau salah paham. Ayahku bukan orang seperti itu. Ayahku mengajariku sejak kecil, baik itu berteman atau dalam bisnis. Tidak menilai orang dari status mereka, tetapi untuk menilai karakter mereka dari perilaku mereka. Meskipun kau seorang sopir itu benar, kau tidak pernah, karena kau seorang sopir, merasa rendah diri. Jadi, mengapa aku harus meremehkanmu? Kamu adalah putri tertua keluarga Han. Kamu mengikuti anak laki-laki miskin ini, melarat dan dicemooh orang lain. Bisakah kamu menanggungnya? Taman kedua. Mengapa menurutmu menjadi miskin akan menyebabkan dicemooh atau diremehkan? Ketika dua orang saling mencintai, mereka harus saling mendukung dan maju bersama. Memang Ye King adalah sopir, tapi itu tidak berarti dia akan seperti ini seumur hidupnya. Aku adalah putri sulung keluarga Han. Jadi kenapa? Ye King sama sekali tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, dia memiliki integritas dan ketahanan yang aku kagumi. Tak masalah jika dia jadi sopir nanti atau yang lainnya. Kita akan maju bersama. Inilah orangnya yang ingin aku cintai. Putriku, pernikahan ini. Saya setuju dengan pernikahan ini. Awalnya saya kira kau sama seperti saya. Salah mengira rasa terima kasih sebagai cinta. Mengejar saya hanyalah seorang gadis muda yang tak paham isi hatinya. Sekarang saya sadar, sayalah yang tidak mau menghadapi hati saya sendiri secara langsung. Meskipun saya beberapa tahun lebih tua, namun saya tidak sebaik gadis muda seperti Anda dalam hal berani dan terus terang. Akui saja Ye King, kau sudah menyukaiku sejak lama. Kamu ini apa? Kata ingin makan daging angsa. Bagus, luar biasa. Kakak, kamu belum gila kan? Kamu benar-benar membiarkan Mengrou menikahi si tidak berguna ini. Di satu sisi adalah putriku, di sisi lain ada pemuda yang berbakat. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Aku menyetujui pernikahan kalian. Bagaimana kalau besok atau lusa untuk pernikahannya? Kakak, kamu pasti bisa menjodohkan gadis itu dengan keluarga lain.
membawa keluarga Han ke level yang lebih tinggi. Namun kamu bersikeras main-main dengannya. Menikahi seorang sopir yang tidak berguna. Han Jiazong pasti sudah gila. Tuan kedua, nikahnya nona tertua dengan keluarga Wu Jingbei. Diatur olehmu secara pribadi. Kepala keluarga sudah tidak senang dengan masalah ini. Menurutku dia hanya ingin menggunakan alasan untuk menyingkirkanmu. Dia cari orang lemah untuk menutupi segalanya. Agar dia bisa secara sah meninggalkan warisan keluarga pada putri kandungnya. Dia bermimpi. Aku tuan kedua keluarga Han masih di sini. Beraninya dia. Keluarga Han telah lama memegang kekuasaan dan prestis tinggi. Tapi secara internal bahkan tidak sebaik keluarga kaya. Dia mengambil semua uang untuk melakukan amal tidak berguna apa. Jika keluarga Han diserahkan padaku, itu pasti sudah makmur sejak lama. Tuan kedua menurut pendapatku. Menikahi sopir itu belum tentu hal yang buruk. Apakah kamu mengatakan, selama kita memanfaatkan ini, kesalahan menantu yang tidak berguna ini, pada kesempatan yang tepat, menggunakan ini untuk membuat masalah dan merusak reputasi tuan tertua. Lalu siapa yang masih akan menghormatinya? Pada saat ini, bagus sekali jika kamu maju dan kuasai keluarga Han. Itu akan sempurna. Pergi selidiki Yikin secara menyeluruh untukku. Masalah ini, karena aku Han Jial tahu tentang ini, maka aku harus campur tangan. Cepat minta maaf kepada keluarga Lin untuk menyelamatkan dirimu dari pukulan. Kalau tidak, Kembalilah ke JinJBINmu. Menjadi tuan muda keduamu yang sia-sia. Kau tidak berhak ikut campur urusan saya. Yikin, ini Jingbei, orang-orang keluarga Han. Beraninya kamu berbicara begitu sombong. Awalnya saya kira Anda hanya serakah tak terpuaskan. Sekarang tampaknya Anda tidak hanya jahat, tetapi juga sangat bodoh. Mengucapkan satu kata lagi padamu, saya merasa terlalu berisik. Kamu, Lin Sulke, Anda satu-satunya yang normal di keluarga Anda. Kebenaran masalahnya, apa The film sebenarnya was itu? translated Anda paling tahu and di hati Anda. narrated by M Media. kakak cepat bicara. Jalur kehidupan grup Lin ada di tanganmu. Nak suruh dia minta maaf. Kalau tidak keluarga Lin tidak akan pernah bangkit lagi. Lin Sulke, apa sebenarnya yang terjadi? Bicaralah. Dia menipu aset keluargaku, menghancurkan perusahaanku. Yi Qing, kau harus memberiku penjelasan hari ini. Kalau tidak, aku akan di depan olah kenaikan naga. Dan semua patriark mencari keadilan. Lin Sulke, bukankah Anda dengan benar menyatakan Anda akan mengandalkan dirimu sendiri untuk mencapai puncak bisnis? Tampaknya Anda tidak sih. Murni dan tanpa celah seperti yang Anda klaim. Begitu murni dan tanpa celah. Hanya sarang penjahat itu saja. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Untuk keluarga Lin, kau harus membayar harganya. Anak muda, kamu telah menghalangi jalan tuan keduamu. Ini yang kamu dapatkan. Aku akan segera memberitahumu. Rasa martabatmu dihancurkan. Penjaga, lutut anak ini terlalu kaku. Buat dia minta maaf. Bagaimana kamu bisa berdiri di sana? Berhenti. Omong kosong macam apa ini? Ini kamu. Caramu bersikap di luar, kakak. Aku kebetulan bertemu beberapa kenalan. Membela yang lemah dengan kata keadilan. Memang tuan tuahan. Meskipun Yekin adalah menantumu, kau tidak bisa melindunginya. Dia menipu aset keluarga kami. 10 miliar. Dia menyamar sebagai yang mulia ilahi. Memakai wibawa rubah menakuti harimau. Semua orang tahu semua ini. Jika Dewa Langit Xioi tidak memberitahu, yang bilang yang mulia ilahi asli orang lain, dan keberadaannya tidak diketahui, maka aku pasti sudah tertipu oleh menantumu. Transfer sebesar itu, bisakah Anda menghapusnya hanya dengan menggerakkan bibir Anda? Abaikan dia yang menakut-nakuti. Tuan muda kedua Han berkata, dia sudah menangani semuanya. Dulu, investasi 10 miliar di grup Lin dilakukan oleh keluarga Hanku atas nama Yikin. Diinvestasikan. Aku bisa bersaksi untuk Yikin. Jika kau tidak percaya, minta olah kenaikan naga untuk menyelidiki. Tidak perlu. Tuan tua Han sudah bersaksi, jadi itu tidak mungkin palsu. Tak perlu khawatirkan olah kenaikan naga. Hanya salah paham. Itu semua hanya salah paham. Begitukah, Kak? Ya, kami salah mengingat. Itu tidak ada hubungannya dengan Yi Qing. Tuan tua Han tidak perlu marah. Ini hanya masalah kecil. Keluarga kecil. Trik kotor yang mereka gunakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar. Aku sudah bilang sejak lama, metode seperti itu tidak cerdik dan tidak akan melukainya sedikit pun. Ini hanya hidangan pembuka untuk memadamkan semangatnya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak perlu menjelaskannya, kan?
Semuanya. Aku yakin semuanya. Juga tahu tujuan perjalanan ini. Untuk mengulang peringkat kenaikan naga. Ya benar. Tuan-tuahan, rumor menyebut kau ikut Yang Mulia Ilahi bertahun-tahun. Malam ini, apakah Yang Mulia Ilahi secara pribadi akan memimpin acara besar ini? Tolong beri kami informasi awal. Kepercayaan Yang Mulia Ilahi. Mungkinkah aku menanggung beban itu? Hari ini aku hanya meminjam pengaruh aula kenaikan naga untuk mengumumkan sebuah acara penting bagi keluargahanku. Putriku yang rendah, hati Han Mengrol, dan Tuan Yiking saling mencintai dengan dalam. Dengan kalian semua sebagai saksi, pertunangan mereka secara resmi dimulai hari ini. Bagus. Bagus. Bukankah Yiking ini menantu yang menikah ke keluarga Lin di Shucheng kita? Bagaimana dia bisa menjadi menantu tuan-tuahan? Dia sudah lama diusir oleh keluarga Lin. Jika aku adalah keluarga Han, aku akan malu untuk mengumumkan masalah ini. Sepatu buangan orang lain, dia memungutnya. Bukankah ini lelucon? Tidak. Permainan bahkan belum dimulai. Kita akan lihat saja. Aku bilang tuan-tuahan, mengapa kau begitu membela Yiking? Jadi kau ingin membongkar skandal itu? Yiking, seperti apa rasanya bersama putri sulung keluarga Han? Cukup bagus bukan? Diam. Keluarga Hanku, keluarga yang terhormat dan jujur. Kau memfitnah menantu keluarga Han kami. Bagaimana dengan reputasi kakakku? Fitnah apa? Siapa di Juchen yang tidak tahu bahwa Yiching adalah simpanan profesional? Satu saat dia diusir oleh keluarga Lin kita, dan saat berikutnya dia merangkak ke tempat tidur putri sulung keluarga Han. Dasar pengekor kekuasaan orang, dan di depan semua pemegang saham kita, dia bahkan menyebut dirinya Yang Mulia Ilahi. Sekarang aku tahu, kenapa seorang sopir dari luar provinsi bisa begitu sombong. Ternyata dia ketagihan menjadi menantu numpang, dan menemukan pelindung baru. Macam apa selera putri sulung keluarga Han? Kenapa dia bisa suka orang macam ini? Sepertinya keluarga Han ini tidak selegendari yang diceritakan. Begitu jujur dan tidak korup. Atau berhati mulia sepenuhnya. Jika tidak, kenapa mereka membiarkan orang itu tinggal di rumah mereka? Tepat sekali. Apakah Anda berani bersumpah? Benarkah semua kata yang baru Anda ucapkan? Jika kau berdusta, semoga semua warisanmu lenyap. Dan semoga Anda disambar petir. Jangan coba-coba menakutiku. Benar atau tidak? Semua orang bisa melihat dengan jelas. Jangan pikir hanya dengan pengaruh keluarga Han kamu bisa naik ke puncak. Semua orang lihat. Di depan begitu banyak orang. Dia berani mengancam kita. Siapa yang tahu bagaimana dia secara pribadi? Tepat sekali. Kakak, kenapa tak bela menantumu yang baik dan menegakkan keadilan? Kau merencanakan semua ini. Semuanya. Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku Han Jiel sebagai anggota keluarga Han hanya maju dan menanggung akibat ini. Taman kedua. Apa hubungannya ini denganmu? Mengrol, aku tahu. Pernikahan ini bukan yang kau inginkan. Kau hanyalah alat bagi ayahmu yang kejam untuk mempertahankan harta keluarga. Jiel, hari ini adalah perjamuan kenaikan naga. Bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Hari ini peringkat kenaikan naga dimulai ulang. Aku ingin semua orang tahu. Dan biarkan Yang Mulia Ilahi tahu warna aslimu. Semua orang. Keluarga Han Jiazong, untuk memperkuat harta keluarga, mengabaikan etika manusia, dan membawa Yiking bajingan tak kompeten ini untuk dijadikan menantu di permukaan. Itu demi putri kandungnya, kebahagiaan. Tapi kenyataannya itu untuk menipu orang lain. Dan lebih baik mengendalikan Yiking dan putrinya. Dia berlebihan menimbun kekayaan bertahun-tahun. Tak hanya ambil bagianku dari harta keluarga untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia ingin menggunakan Yiking, bajingan tak kompeten ini sebagai perisai. Masuk ke kekuatan yang dia atur secara rahasia. Semua aset keluarga Han genggam ke tangannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Mencari menantu yang tidak kompeten untuk membangun bagi dirinya sendiri. Kita yang jujur dari latar belakang sederhana. Rencana tuan-tuahan begitu dalam. Semua orang bilang keluarga Han berdedikasi untuk filantropi bagi masyarakat, menyelamatkan nyawa. Tapi kenyataannya mereka munafik di balik layar. Nah, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kakak, ini bukan yang kuinginkan. Tapi apa yang telah kau lakukan benar-benar keterlaluan. Memperlakukan rakyat kecil seolah bodoh, membuat mereka berputar-putar. Kau tetap dorong boneka ini ke kekuasaan. Kau harus siap untuk kebenaran terungkap. Kakak, tolong hentikan. Kau bicara omong kosong. Ye King dan aku bersama atas keinginan sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Sekarang bukan saatnya bagimu, seorang gadis muda belia, untuk menepis ini dengan satu kata. Kakak, apakah kau benar-benar berniat berkolusi dengan Yi King? Kalau begitu kau harus melepaskan posisi patriark. Keluarga Hanku tak akan mentolerir fitnahmu.
Tidak perlu paman kedua. Menekan ayahku. Ye King satu-satunya yang ingin ku nikahi. Paling buruk aku rela lepaskan nama keluarga Han. Identitas sebagai putri sulung keluarga Han ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Mengeru. Apakah Anda siap meninggalkan semua ini? Untuk saya apakah ini sepadan? Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Tapi hatiku merindukannya. Tak terpatahkan. Ye King, kau mungkin tidak akan pernah mengerti betapa pentingnya kehadiranmu bagiku. Betapa pentingnya itu. Ketika aku masih muda, aku pernah bertemu seseorang. Musuh eksternal telah mundur. Tetapi masalah internal tetap ada. Tuan, misi kita belum selesai. Lebih menakutkan daripada medan perang. Pedang dan pisau yang berkilat. Hati manusia yang tak terduga. Apakah yang mulia ilahi benar-benar berniat mengabaikan diri sendiri dan mengabdikan diri pada rakyat? Urusan hidup bukan hanya tentang kesenangan. Harus selalu ada seseorang yang menjadi pelopor. Untuk rakyat, untuk hati, untuk kebenaran, untuk dunia. Saya tidak bisa menggoyahkan momentum hak istimewa kelas yang terbagi jelas. Pun saya tidak bercita-cita untuk keadilan dan kesetaraan di mana-mana. Seluruh dunia menghormati aku. Memuja saya karena kemampuan saya. Untuk membuat yang berkuasa tunduk. Untuk memungkinkan rakyat jelata bangkit. Aku ditugaskan membawa damai dan makmur dunia. Dan untuk memastikan rakyat tetap teguh. Ketika di antara yang berkuasa, seseorang harus waspada dan khawatir. Ketika bergaul di antara rakyat jelata, seseorang wajib bersikap bangga. Awal niatku mendirikan peringkat kenaikan naga. Itu saja. Mereka yang mengenalku berkata hatiku gelisah. Orang asing bertanya, apa yang aku cari? Jadi kita pernah bertemu sebelumnya. Meskipun aku tidak mengenalinya, tapi aku berpikir, seorang pria yang bisa berdiri sejajar denganku, mungkin membutuhkan sikap seperti itu. Jadi Ye King, hari itu di Dewa Langit Ziwei, perjamuan tindakanmu membuatku menyadari, kaulah orangnya yang selama ini ku cari. Tidak ada yang lain di dunia ini. Gadis bodoh. Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Bagaimana saya bisa tegak melihat Anda terluka? Dengan Anda di sini, saya tidak takut. Bagaimana kalian berdua bertemu? Apa kau berani mengatakannya? Kenapa kau tidak bertanya? Nona Lin mantan istri Ye King. Mereka bertemu sebelum perceraianku. Tidak kau bicara omong kosong. Dia jelas menyelamatkanku secara kebetulan. Begitulah kami bertemu. Benarkah? Kalian bertemu di hotel bukan? Itu karena aku. Sebenarnya menjadi pihak ketiga. Aku tak tahu apa hebatnya Ye King yang begitu bagus, sampai membuat putri sulung keluarga Han melakukan hal tak tahu malu seperti itu demi dia, dan mengikutinya. Ye King dan aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku baru mulai mengejarnya setelah perceraianmu. Kalau begitu katakan padaku. Apa ini? Bukti tak terbantahkan. Bagaimana dia bisa seperti ini? Buktinya tak terbantahkan. Lin Sulker, apakah saya yang jatuh cinta pada orang lain? Atau kamu benci miskin, tapi suka kaya? Bersekongkol sama Li Pen buat ninggalin aku. Anda tahu kebenarannya di hati Anda. Kau kira taktik seperti itu berhasil, bisa mengancam saya? Saya beritahu Anda keluarga Lin Anda. Dan Anda tidak layak. Kakak Ye King memperlakukanmu seperti ini. Berapa lama lagi kau bela dia dalam hal ini? Ayah kita tidak mungkin meninggal tanpa penjelasan yang jelas. Yi Ching, kau menipu perasaanku. Aku tidak peduli jika kau menyalahkanku, tapi pembunuhan seorang ayah harus kubalaskan. Semuanya. Aku akan menuduh Yi Ching. Demi harta keluarga. Dia membunuh ayahku. Yi Ching 2 tahun lalu. Kau mengirim ayahku ke rumah sakit. Ayahku meninggal setelah resusitasi gagal. Saat itu keluargaku sedang berduka mendalam dan tidak memperhatikan detailnya. Kemudian, kau datang dengan perjanjian saham dan mengganggu rapat pemegang saham. Baru kemudian kami bisa menyelidiki mengapa ayahku meninggal karena pemukulan. Mengapa setelah itu pelakunya sama sekali tidak bisa ditemukan. Mengapa ayahku memberikan saham keluarga Lin setengah hidupnya dipakai untuk orang asing. Hanya ada satu jawaban. Kau membunuh ayahku. Kau adalah pembunuhnya. Tidak mungkin. Kau pasti salah paham padanya. Ye King bukan orang seperti itu. Mengrol. Ayahmu dan Ye King bersekongkol untuk menjebakmu. Justru untuk merebut kekayaan keluarga. Dan menggenggamnya erat di tangannya. Tidak mungkin Ye King. Cepat beritahu mereka.
bahwa kau tidak melakukan ini. Kematian Tuan Tualin memang terkait dengan saya. Pembunuh. Sepertinya Tuan Tuahan sudah tahu tentang ini. Dan sengaja menyembunyikannya. Aku bertanya-tanya, apa niat mereka mengenai masalah ini. Aku benar-benar baru mengetahuinya kemarin. Bajingan tak tahu malu. Kau membunuh ayahku, namun kau benar-benar tak tahu malu. Tinggal di rumah kami, membiarkan kami menghidupimu selama 2 tahun. Dasar bajingan. Keponakanku sayang. Ayahmu dan Yikin, keduanya telah mengakuinya sendiri. Kapan kau akan sadar kesalahan dan berubah? Apa kau masih akan melindungi seorang pembunuh? Tidak mungkin. Yai King bukan orang seperti itu. Bahkan jika kematian Tuan Tualin berhubungan dengannya, dia pasti punya alasan tersembunyi. Yi Qing, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Dewa Langit Siwei tiba. Utusan ilahi tiba. Ini terlambat. Tuan Yi, pemimpin olah kenaikan naga. Berita tentang hilangnya dia adalah keputusan bawahan saya tanpa izin. Mohon maafkan saya, Tuan. Anda juga lihat gambaran besar. Tidak perlu bicara lagi. Kedua utusan ilahi telah tiba. Jadi apakah itu berarti Yang Mulia Ilahi juga akan muncul malam ini? Apakah ini sesuatu yang seharusnya kamu tanya? Tuan Yi, tolong. Utusan ilahi tunggu. Yi Qing, aku tak peduli sekuat apa koneksimu. Mengenai masalah ayahku, kau harus memberiku penjelasan. Lin Suka, apakah kamu tahu tindakanmu ini akan timbul konsekuensi seperti apa? Aku tidak peduli apapun konsekuensinya. Aku harus mencari keadilan untuk ayahku. Dan untuk keluarga Lin, Saya merasa bersalah terhadap ayah Anda. Bukan karena saya membunuhnya, tetapi karena ayah Anda meninggal menyelamatkan saya. Masalah ini, saya sudah bilang soal itu sejak lama. lalu mengapa pelakunya tidak pernah ditemukan? Pengkhianat semacam itu sudah lama kami urus di peringkat kenaikan naga. Diselesaikan tuntas, tentu saja kamu tidak akan tahu. Siapa yang ingin kau bodohi? Dia hanya seorang sopir taksi. Kok bisa dia memprovokasi sampai dikejar dan dibunuh? Menurutku dia punya banyak dosa dan catatan kriminal. Dewa Langit Siwei. Orang ini memiliki nyawa manusia di tangannya dan bersekongkol dengan kakakku untuk menipu semua orang. Semua orang di sini bisa bersaksi. Tegakkan keadilan untuk keluarga Lin dan untuk keluarga Han kami. Dasar bajingan, kau masih layak mengaku dari keluarga Han. Apakah kamu tahu? Tuan Yi yang baru saja kamu fitnah. Sungguh status yang terhormat. Anda pasti telah bersekongkol dengan kakakku. Aku ingin bertemu Yang Mulia Ilahi. Yang Mulia Ilahi telah tiba. Dia pasti akan menegakkan keadilan untukku. Bagi keluarga Han, untuk memiliki parasit seperti Anda, disimpan sampai sekarang, benar-benar bukan strategi terbaik. Awalnya saya tidak ingin mengganggu Anda. Anda benar-benar berani. Memiliki niat pada mengeruk. Itu mencari mati. Tuan Tuahan, Anda tidak tega melakukannya. Serahkan saja pada aula kenaikan naga. The film Kau was bocah bau. translated Kau pikir dengan and berpegangan pada Han narrated by Jiazong, M-Media. kau bisa menginjak-injakku. Selain reputasimu sebagai pembunuh, kau berdosa menyamar sebagai Yang Mulia Ilahi. Para pesuruh itu malas urus kamu. Hari ini demi Yang Mulia Ilahi aku hadapi kamu. Yang Mulia Ilahi telah tiba. Dia pasti akan mengakui pencapaian besarku. Sertakan aku. Balas kematian ayahku urusan nomor 2. Menyamar sebagai Yang Mulia Ilahi. Aku tidak bisa mentolerir itu. Sepertinya hari ini Yang Mulia Ilahi muncul di sini sudah pasti. Jasa kecil ini tidak bisa dimonopoli oleh keluarga Han saja. Sertakan keluarga Huku, keluarga terkemuka di kota timur. Aku orang terkaya di Jingnan, juga mendukung untuk melenyapkan bocah ini. Demi Yang Mulia Ilahi di atas. Jangan biarkan bajingan itu berlaku sombong. Ya King, jika nanti keadaan memburuk kau pergi duluan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh satupun jarimu. Tua, ini akibat Han Jiezongku gagal mendisiplinkan. Anda tidak perlu lagi waspada terhadap saya. Pengkhianat keluarga Han ada di tangan Anda. Ayah, apa yang ayah katakan? Cepat bawa Ya King dan pergi duluan. Baiklah, kalian semua ingin Yang Mulia Ilahi muncul dan menghukum mati saya begitu. Saya akan memuaskan kalian. Ya King, Jangan khawatir, dulu saya menyembunyikannya dari Anda untuk melindungi Anda. Sekarang saatnya memberitahu Anda. Ye King, saya adalah Yang Mulia Ilahi dari aula kenaikan naga ini. Bocah ini masih ingin mengulangi perbuatannya dan menggertak untuk lolos. Cepat pergi dan menghilang. Trikmu ini sudah kami saksikan. Itu tidak akan berhasil lagi. kalian semua yang hadir mungkin tidak tahu. Yi Xing ini, beberapa waktu lalu, pergi ke grup Lin kami untuk membuat masalah. Pada waktu itu dia menipu kami. Mengatakan dia adalah yang agung dan perkasa. Yang Mulia Ilahi dari olah kenaikan naga. Dan bahkan membuat kami bersujud padanya. Awalnya dengan Dewa Langit Siwei, ditipu olehmu untuk melindungimu. Kau masih punya nyawa.
Lagi-lagi kau jadi yang mulia ilahi palsu. Bukankah itu mencari mati? Dewa Langit, utusan ilahi, tidak peduli seberapa Yiking membuat. Jangan kita percaya padanya. Sekarang mari, tangkap dia. Jika tidak, ketika yang mulia ilahi tiba dan melihat lelukan seperti itu, dia pasti akan sangat marah. Kita tak mampu tanggung jawab itu. Dan orang tua ini, Yiking berani menyamar sebagai yang mulia ilahi. Itu pasti dihasut oleh Han Jiazong. Dosa Yiking sangat berat. Sedangkan untuk Han Jiazong ini, menurutku menyita hartanya, melemparkannya ke api penyusian, supaya ia hilang dari dunia selamanya. Ini adalah hukuman terbaik baginya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Hanku masih bersedia melayani Anda. Sedangkan untuk keluarga Han kami, itu akan diambil alih olehku Han Jial. Terhadap olah kenaikan naga, kami masih memiliki rasa hormat yang besar. Dari sekarang butuh uang atau orang, saya bisa menyediakannya. Dan mulai sekarang, aku Han Jial akan menjadi anjing dari aula kenaikan naga. Mungkin perlu konsultasi ke Yang Mulia Ilahi. Tentu saja. Hanya saja aku tidak tahu di mana Yang Mulia Ilahi saat ini berada. Aku akan secara pribadi melapor kepadanya. Jauh di langit, namun ada di dekat sini. Baiklah Siwei, beritahu aula kenaikan naga yang mulia sudah kembali. Semuanya sudah siap. Bawahanmu menyapa Yang Mulia Ilahi. Bawahanmu menyapa Yang Mulia Ilahi. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Apa? Dewa Langit Anda pasti salahkan. Ayah mereka bilang, Yiking adalah Han Jiazong. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. tidak mungkin. Apa yang terjadi? Jika Yiking bertindak sendiri, bagaimana dia bisa benar-benar membuat para utusan ilahi berlutut padanya? Itu tidak mungkin benar. Kau orang tua coba tipu aku. Mencari boneka untuk menyamar sebagai Yang Mulia Ilahi. Mengajak semua orang berlutut secara munafik. Tidak akan membodohiku, tidak mungkin. Yang Mulia Ilahi menghilang selama 2 tahun. Begitu dia muncul, itu pasti akan menyebabkan sensasi. Tidak, itu tidak benar. Entah Yang Mulia Ilahi sudah mati. Dan dia adalah boneka yang kau temukan. Han Jial, mengingat kita adalah kerabat saudara, aku memberimu kesempatan. Yang Mulia Ilahi ada di sini. Beraninya kau tidak hormat? Apa kau ingin melibatkan keluarga Han untuk dikubur bersamamu? Dikubur bersamaku. Hanya dia, kemarilah. Aku tidak akan takut pada Yang Mulia Ilahi palsu. Tidak takut. Di dunia ini, belum ada yang berani bilang tak takut pada pasukan naga langitku. Pasukan naga langit. Pasukan naga langit telah tiba. Pasukan naga langit sudah pada posisi. Selamat datang kembali Yang Mulia Ilahi. Yang mulia ini menghilang selama 2 tahun. Aku berniat membentuk kembali naga langit. Hari ini aku memanggil kalian semua. Kalian semua harus mematuhi perintahku. Penguasa aula kenaikan naga telah kembali ke posisinya. Bawahanmu meminta token ilahi. Bawahanmu memohon token ilahi. Pasukan naga langit tersembunyi dari dunia, hanya mematuhi perkataan Yang Mulia Ilahi. Mungkinkah Yiking ini benar-benar Yang Mulia Ilahi yang telah lama hilang? Yang Mulia Ilahi di atas. Yang Mulia Ilahi di atas. Salam Yang Mulia Ilahi. Salam Yang Mulia Ilahi. Kami dengan hormat menyapa Yang Mulia Ilahi. Kami dengan hormat menyapa Yang Mulia Ilahi. Nah, kan sudah kubilang dia Yang Mulia Ilahi yang asli. Apa yang bisa dilakukan tentang ini? Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Yang Mulia Ilahi di atas. Salam Yang Mulia Ilahi. Yang Mulia Ilahi, ampuni hidupku. Di dunia ini, yang dilindungi pasukan naga langit tunduk padaku. Aku pantas mendapatkannya. Hanya kamu, orang kedua di keluarga Han, terkenal luas, yang memegang kekuasaan besar. Untuk menerima tundukmu, aku merasa tidak pantas. Yang Mulia Ilahi, Anda bercanda. Apa aku ini? Bahkan anjing liar di pinggir jalan. Atau tikus got aku lebih rendah dari itu. Sudah sepantasnya aku membungkuk padamu. Sudah sepantasnya aku menjilat sepatumu. Semua orang adalah keluarga terkemuka. Hari ini diajukan ke peringkat kenaikan naga. Kalian semua berkumpul di sini. Butuh seluruh upaya keluarga hanya untuk mendapatkan undangan. Acara sebesar ini. Aku telah mempermalukan semua orang. Aku salah. Yang Mulia Ilahi benar. Makhluk-makhluk anjing munafik ini. Masing-masing sok suci. Di belakang mereka, semua menggunakan sumber daya aula kenaikan naga.
untuk secara diam-diam menimbun kekayaan. Mereka tak boleh lolos Yang Mulia Ilahi. Pasukan naga langit patuhi perintahku. Penjarakan Han Jiale. Yang Mulia Ilahi. Aku buta dan bodoh. Dan gagal melihat sifat aslimu. Aku akan menjadi anjingmu pelayanmu apa saja. Yang Mulia Ilahi, ampuni hidupku. Yang Mulia Ilahi. Selidiki aset mereka. Rumpuhkan kaki mereka. Penjarakan mereka di api penyucian. Yang Mulia Ilahi. Tidak. Yang Mulia Ilahi. Kakak, selamatkan aku. Kakak. Semua kepala keluarga yang hadir hari ini. Aku punya The untuk film kalian was semua. translated Menyiapkan and hadiah yang murah hati. narrated by M-Media. Sehaiping. Di mana keluarga Hu Jingnan? Aku di sini, Yang Mulia Ilahi. Keluarga Hu kami berhasil besar dalam pengembangan tamban. Jika Anda bisa memilihku untuk peringkat kenaikan naga, suatu kehormatan bagi keluarga Hu. Apakah kamu pikir Yang Mulia ini akan menominasikanmu untuk peringkat kenaikan naga? Tanah dirampas paksa oleh keluarga Humu, dan pengabaian terhadap nyawa manusia. Yang Mulia Ilahi, ampuni hidupku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Sita semua aset. Buat keluarga Hu menghilang dari benua ini. Keluarga Chen Penceng, keluarga Liu Jingbei. Grup Tian. Semua patuhi perintahku. Kalian semua yang telah merugikan mata pencarian rakyat dan mengabaikan rakyat jelata. Peringkat kenaikan naga. Menyingkirkan klan yang merugikan rakyat jelata dan wajib melakukannya. Sita semua aset. Atas kejahatan yang telah kamu lakukan, bertobatlah seumur hidup. Yang Mulia Ilahi, ampuni hidup kami. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kakak, selanjutnya. Bukan giliran kita kan? Nak, Mama tidak mau mati. Tolong selamatkan kami cepat. Kakak. Aku minta maaf. Tolong jangan bunuh anakku. Jangan bunuh anakku. Mengingat kita semua, keluarga. Tolong ampuni kami. Jangan bunuh kami. Kakak ipar. Kita keluarga. Pertengkaran keluarga. Semuanya hanya kesalahpahaman. Kakak ipar, aku bersujud padamu. Bangun. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia sembunyikan identitasnya 2 tahun. Bukankah justru untuk saat ini? Untuk mempermalukan kami dan menginjak-injak kami. Bangun, kau tidak boleh berlutut. Yang Mulia Ilahi, saya akan mengurus ini. Sejak awal, aku memberitahumu. Aku tidak membunuh Tuan Tualin, tapi kamu tidak percaya padaku. Kemudian aku memberitahumu. Aku tinggal di keluarga Lin 2 tahun, menggunakan semua kekuatanku untuk membantumu naik ke puncak dunia bisnis. Tapi kamu tidak percaya padaku. Aku bahkan mengungkapkan kepadamu identitas asliku, bahwa aku adalah Yang Mulia Ilahi dari Aula Kenaikan Naga, dan kamu masih tidak percaya padaku. Lalu mengapa kau menipuku sejak awal? Ini semua salahmu. Kau selalu tuding aku tak percaya padamu karena mengeluh padamu soal malu. Tapi ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Seorang sopir taksi, bagaimana mungkin dia bisa dihormati di masyarakat kelas atas ini? Memuji yang tinggi, injak yang rendah. Status, tentukan kedudukan dan hormat. Kau tutupi identitasmu untuk memarahi. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Seorang sopir taksi, haruskah dia diinjak-injak olehmu yang mengaku sebagai orang-orang superior? Lin Sulke, aku awalnya berpikir, kamu pada dasarnya berhati baik, dan berbeda dari orang-orang itu. Itu adalah keserakahanmu, dan kesombongan yang menghancurkanmu. Aku benar-benar menyesal, menyetujui permintaan Tuan Tualin saat itu. Untuk membantumu selama 2 tahun, akulah yang secara pribadi, mengirimmu ke jalan kejahatan. Jika kau memberitahuku sejak awal, bahwa kau adalah Yang Mulia Ilahi, kita bisa sangat bahagia. Ibuku dan adik laki-lakiku pasti beri rasa hormat besar padamu. Lipeng apa, tuan muda apa, aku juga bisa mengabaikan mereka. Kita tidak akan bercerai. Kita tidak akan berakhir seperti ini. Nona Lin, kenapa hanya ketika dia adalah Yang Mulia Ilahi, kau akan Aku sering berpikir, jika dia masih hidup, dia pasti tidak akan tega melihatmu diintimidasi atau ditipu. Aku menyesalinya sekarang. Mungkin kamu akan belajar dari pelajar NMO, akan benar-benar tumbuh dewasa. Dan aku seharusnya tidak, karena rasa terima kasih, mengabaikan perasaanku sendiri. Mengerulah yang membimbingku keluar dari jalan buntu. Suike, kamu harus tumbuh dewasa. Mengeru akan berada di sisiku. Yang lain percaya padaku, berdiri di hadapanku. Aku juga akan, saat kamu takut gelap, memegang tanganmu. The film was Saat kamu butuh translated pelukan, and narrated aku by akan berdiri di M-Media. sisimu. Kita akan melawan semua kesulitan, dan tidak akan pernah mundur.
Aku tidak. Aku menolak. Kau berjanji pada ayahku. Kau akan melindungiku. Melindungi keluarga Lin? Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jika tidak, jika ayahku tahu di alam baka, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Mengeluh aku. Yi Qing. Setiap orang membuat kesalahan. Dan kesalahanku. Karena kau dulu menyembunyikan sesuatu. Semua hal yang kulakukan itu tidak disengaja. Kau bisa memaafkan mereka. Individu kuat yang korup dan jahat. Jadi mengapa kau tidak bisa memberiku satu kesempatan? Dulu aku terlalu bodoh dan terlalu sombong. Tidak mau dengan jujur menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Dan kembalilah padaku, oke? Tolong, aku mohon padamu, tolong. Ye Qing, jika kau benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Lin, maka kau tak akan kucintai lagi. Aku tidak ingin kau memilih antara hati nuranimu dan aku. Ye Qing, aku tidak bisa membantumu kali ini. Tapi apapun yang kau pilih, aku akan mendukung. Maafkan aku, Suike. 2 tahun yang lalu, caraku yang salah dalam membalas kebaikanmu. Menunda Anda begitu lama. Aku juga selalu takut menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Kamu pantas mendapatkan pria yang baik untuk mencintai dan menghargaimu. Tapi kita tidak cocok. Meskipun aku tetap di sisimu karena kebaikan Tuan Lin, hatiku akan tetap menjadi milik orang lain. Aku juga akan berpura-pura menjadi orang lain. Kita hanya akan memaksakan diri satu sama lain. Jika sejak awal aku tahu kau yang mulia ilahi, kita pasti tidak akan sampai pada titik ini. Nona Lin, mencintai seseorang. Status mereka seharusnya tak terkait kekuasaan atau pengaruh, tak terkait kekayaan atau uang. Aku mencintai Ye Qing hanya karena dia adalah dirinya sendiri. Jika dia seorang sopir, saya akan mendesaknya untuk bekerja keras dan segera meraih kesuksesan. Jika dia adalah yang mulia ilahi, saya akan mendorong diri saya sendiri untuk segera berdiri di atas kaki sendiri dan berdiri sejajar dengannya. Nona Lin, cinta Anda terlalu melelahkan. Mengapa tidak melepaskannya? Suike, aku bukan orang yang terlalu baik, berkeliaran kemana-mana. Semangatku sulit dipadamkan. Setelah masuk keluarga Lin selama 2 tahun, aku pikir, inilah arti memulai sebuah keluarga. Sampai Mengeru muncul. Dia mendekat dengan antusiasme besar. Ketika aku ragu 1000 kali, dan 10.000 kali, dia masih selalu memikirkanku, dan memilihku. Aku belum pernah dicintai seperti ini sebelumnya. Bukan soal status sukses atau kegagalan. Meskipun aku tidak mencapai apa-apa, dia akan selalu bersamaku. Suike, aku tidak bisa melepaskannya kali ini. Aku ingin tahu di mana aku kalah. Grup Lin bisa saja menjadi perusahaan yang berhati nurani untuk rakyat jelata. Tapi keluarga Lin tak ada yang ahli dalam manajemen. Dalam jangka panjang, mereka menuai akibat dari tindakan mereka. Sehaiping, ambil grup Lin ke Aula Kenaikan Naga. Mulai sekarang, itu akan dikelola oleh utusan ilahi yang dipilih oleh Aula Kenaikan Naga. Ya, Tidak. Tanpa grup Lin, bagaimana kakakmu dan aku akan hidup? So kecepat mohon pada Yi Qing. Grup Lin adalah milik kita. Tanpa grup Lin, kakakmu tidak akan bisa menikah. Tidak. Kau masih memikirkan putra berhargamu bahkan sekarang. Aku hanyalah alat bagimu untuk mencapai kekayaan dan kemuliaan. Jika kau menginginkannya, pergi mohon padanya sendiri. Mulai sekarang, saya Lin Suga melepaskan grup Lin. Han Mengeru, jangan berpikir aku akan begitu saja dengan mudah memberikan Yi Qing padamu. Selama kalian berdua belum menikah, aku masih punya kesempatan. Suga, kakak. Nona Lin, Biarkan dia. Kita tidak bisa membantunya seumur hidupnya. Semuanya dengarkan perintahku. Kalian prajurit yang telah mengikutiku sejak pertempuran di Sungai Barat. Kalian bertempur dengan gagah berani, setia dan tak kenal takut. Aku Ye Qing memanggil kalian semua untuk menanyakan satu pertanyaan. Apakah kalian bersedia mengikutiku ke medan perang sekali lagi? Tapi kali ini musuhnya bukan suku asing dengan pedang tajam. Bukan pula bentrokan tanpa pandang bulu dari senjata dan kavaleri. Sebaliknya aku minta kalian ayunkan senjata melawan mereka yang merugikan rakyat jelata. Memaksa mereka hidup dalam kesulitan besar. Para elit yang berkuasa. Semuanya. Apakah kalian yakin
Para jenderal kami akan bertarung tanpa takut mati. Hidup dan mati kami untuk yang mulia ilahi. Hari ini peringkat kenaikan naga diresmikan. Aku di sini bukan untuk merevisinya, tapi untuk membubarkannya. Didorong oleh kepentingan pribadi, terlalu banyak yang tersesat. Setiap kasus mempertaruhkan rakyat jelata, kedamaian, dan kemakmuran. Peringkat kenaikan naga hari ini adalah daftar panggilan Raja Neraka. Setiap entry jelas, sampai mereka benar-benar diberantas. Kami bersumpah tidak akan kembali. Sampai mereka benar-benar dimusnahkan. Sampai mereka benar-benar dimusnahkan, bersumpah tidak akan kembali. Bersumpah tidak akan kembali. Pantas saja Anda bilang tadi pagi. Anda punya kejutan untuk saya, yang mulia ilahi. Anda pandai menyembunyikan kemampuan. Ini bukan ideku. Yisking memintaku merahasiakannya darimu. Ini semua karena kau bocah nakal yang membocorkannya dan mengacaukan rencana kami. Semua tahu, tapi tak memberitahuku. Itu si Wei. Dia menyuruhku merahasiakannya darimu. Sebenarnya, kejutan yang disebutkan oleh guru yang mulia ilahi, bukan ini. Bukankah ini? Berapa banyak hal yang masih Anda sembunyikan dari saya? Aku tahu. Kau marah karena aku merahasiakan The sesuatu. film was Tapi aku ingat translated kamu bilang, and kamu narrated menyukai by diriku yang berada di Mia. bawah. Tetap gigih dan pantang menyerah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan menjadi yang mulia ilahi atau dewa langit. Aku tidak ingin hubungan kita berubah karena hal-hal ini. Tapi sekarang aku menyesalinya. Aku meremehkan cintamu. Aku tidak tahu bagaimana mencintaimu. Jika kamu bersedia, bisakah kamu mengajariku? Biaya kuliah untuk saya nona tertua keluarga Han. Sangat mahal. Aku bisa membayar uangnya. Semua yang kumiliki adalah milikmu.